Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Hasna Aliasi Sabrina, biasa dipanggil Aya. Aku mahasiswa S1 jurusan kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dan aku merupakan salah satu mahasiswa yang tergabung dalam tim 2 KKN Undi periode 2021. Video kali ini adalah video profil KKN aku yang bertempat di RW 4 Kelurahan Karangrejo. Sebelum aku kasih tahu kalian tentang lokasi dan kegiatan KKN aku pengen jelasin sedikit nih tentang kuliah kerja nyata atau KKN periode 2021 ini. Jadi karena kondisi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir seperti yang kita tahu, maka KKN Undi periode 2021 ini dilakukan seperti tahun sebelumnya, yaitu di tempat masing-masing mahasiswa dengan diberlakukan aturan PPKM di Jawa Bali, dan kebetulan juga banyak mahasiswa yang mengambil lokasi di daerah PPKM, maka Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata menyarankan program kerja yang akan kita lakukan tuh dilakukan secara daring untuk mengurangi kontak fisik antar masyarakat di lokasi KKN. Kemudian diawali dengan penerjunan mahasiswa KKN sendiri yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Kemudian dilanjutkan dengan KKN yang berlangsung selama 45 hari dan diakhiri dengan penarikan mahasiswa KKN pada Kamis tanggal 12 Agustus 2021 besok. Nah, selama KKN berlangsung, tiap mahasiswa itu diwajibkan untuk membuat 2 buah program sesuai tema yang telah ditentukan. KKN Undip periode 2021 kali ini temanya adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan. Program kerja yang akan dilakukan kemudian dituangkan dalam laporan rencana kerja atau LRK yang kemudian akan disetujui oleh dosen pembimbing dan juga ketua lurah atau RT atau RW setempat di mana lokasi KKN dilakukan. Habis kita bikin LRK, udah deh kita menjalankan program kerja kita sesuai rencana yang kita buat di LRK yang udah disetujui. Dan kalau di kelompok aku itu tiap minggu harus ngumpulin yang namanya buku harian atau logbook KKN. Jadi semisal penerjunan itu tanggal 30, hari Rabu. Kemudian hari Kamisnya itu kita ngapain, Jumatnya kita ngapain. Nah, sampai hari Selasa, 1 minggu itu kita buat logbook atau buku harian. Kita tuangkan kegiatan KKN kita di situ. Kita ceritakan apa yang kita lakukan. Selain logbook atau buku harian itu, tiap program kerja itu dibuat reportasenya di web KKN dan media massa online. Setelah selesai kita lakuin program kerja kita bikin laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK dan juga video profil yang sekarang lagi kalian lihat ini. Dan harus diupload di sosial media seperti di YouTube atau boleh kalau mau ngupload teasernya di Instagram dan sosial media lainnya. Oke, mungkin cukup kali ya penjelasan singkat tentang KKN Undi periode 2021 ini. Lanjut ke lokasi KKN aku dan program kerja apa aja sih yang aku lakuin selama KKN berlangsung. Jadi awalnya itu kita menentukan lokasi KKN, kita harus ngisi web gitu yang udah disediain. Dan beberapa saat setelahnya ketika KKN akan berlangsung, kita bakal nerima file yang isinya tuh lokasi KKN kita masing-masing. Nah, kebetulan aku ditempatin di Kelurahan Karangrejo, Kota Semarang. Yang memang rumah aku juga di situ di RT 2 RW 4 Kelurahan Karangrejo. Mungkin dari kalian banyak yang belum pernah dengar nama daerah Kelurahan Karangrejo ini. Di pikiran kalian tuh, ini daerah mana sih? Tempatnya kayak gimana sih? Di sana ada apa aja? Nah, jadi aku jelasin sedikit. Kelurahan Karangrejo itu merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Gajah Mungkur bersama dengan kelurahan lain seperti Kelurahan Gajah Mungkur juga ada, Kelurahan Bendan Ngisor, Kelurahan Petompon, dan beberapa kelurahan lainnya yang sebenarnya aku nggak hafal. Tapi coba kalian cari di internet bagian-bagian kelurahan-kelurahan yang menjadi bagian di Kecamatan Gajah Mungkur. Kemudian Kelurahan Karangrejo sendiri di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Gajah Mungkur, di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatingaleh, di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kaliwiru, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tinjomoyo. Nah, itu untuk gambaran wilayahnya. Mungkin yang orang Semarang langsung tahu atau mungkin nggak tahu juga bahwa Kelurahan Karangrejo tuh di sebelah situ. Ternyata sebelah kelurahan aku tuh ternyata Kelurahan Karangrejo. Atau mungkin teman-teman yang merantau ke Semarang yang suka banget jalan-jalan keliling Semarang
mulai ada gambaran nih, oh Kelurahan Karangrejo tuh di situ, oh di sana tuh ada ini. Nah tapi buat kalian yang belum tahu, aku bakal nunjukin sedikit video yang isinya tuh pemandangan dan tempat-tempat di Kelurahan Karangrejo. Dan mungkin ada beberapa tempat yang bikin kalian kayak, oh ini tuh di Kelurahan Karangrejo, aku baru tahu, aku sering loh kesana. Karena memang beberapa tempat di Kelurahan Karangrejo itu banyak dikenal oleh masyarakat dan sering dikunjungi. Ya oke. Jadi kita langsung lihat videonya ini. It could change, but this feels like the calm before the storm. Not that I don't wanna try, but I've been here before. Friends in town, phones at home, I tell myself it's fine. Can't remember how you taste, slept alone too many nights. Nah, gimana setelah lihat videonya? Udah tahu belum Kelurahan Karangrejo tuh di mana dan ada apa aja? Tadi kan kalian udah lihat ada Momen Cafe, ada Titik 7, ada Gor Jati Diri. Pasti banyak kan yang sering mampir-mampir ke sana sekedar buat ngerjain tugas, olahraga. Sebenarnya masih banyak banget UMKM lainnya. Dan maaf banget aku nggak ngevideoin seluruh apa aja yang ada di Kelurahan Karangrejo karena emang luas banget, dan lokasi KKN aku itu di RW 4 Kelurahan Karangrejo. Karena memang dari Pak Lurahnya sendiri meminta untuk mahasiswa KKN yang melakukan KKN di sana dibagi ke beberapa RW, dan kebetulan aku dapat RW 4. Jadi untuk dokumentasikan Kelurahan Karangrejo itu luas banget. Ya, makanya main-main kesini kalian semua. Oke, jadi kita udah lihat nih keliling bentar lewat video tadi yang udah tadi aku tayangin di Kelurahan Karangrejo, dan aku mau lebih spesifik lagi nih di lokasi KKN aku, yaitu di RW 4 Kelurahan Karangrejo. Jadi aku mau ngasih sedikit potongan-potongan video lokasi di RW 4, dan aku mau jelasin juga bahwa di RW 4 ini mahasiswa yang melakukan KKN itu selain aku ada 6 orang lainnya dari berbagai fakultas dan jurusan, dan orang-orang di RW 4 itu baik banget, ramah, dan rasa buat tolong menolongnya itu kuat banget. Jadi kita itu diterima baik dan diberi dukungan yang banyak banget ketika kita bilang mau KKN di sini. Oke, biar nggak lama-lama dan maaf banget banyak video, biar kalian tuh juga ikut keliling dan sebagai bukti kegiatan KKN aku. Jadi kita langsung lihat videonya. 너의 입술로 말을 해줘 say yes, say yes. 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐. 부는 바람에 내 맘 전할래. Love is true. 내 어깨 위에 네 손이 푹 감싸 안으면 yeah. 나의 얘기에 네가 뻔히 널 보고 있으면 그게 두근거리는 심장 소리에 나의 계절은 봄. 오늘도 난 고백 대신 그냥 독백. 너는 내가 어때? 너라면 난 오케이. 네 눈앞에 왔잖아. 내가 여기 있잖아. 너의 입술로 말을 해줘 say yes, say yes. 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐. 부는 바람에 내 맘 전할래. Love is true. Nah, jadi kalian udah lihat kan lokasi RW 4 tuh gimana kondisinya, UMKM-nya, rumah-rumahnya. Dan di RW 4, khususnya di RT 3 tuh ada posko siaga COVID loh, keren banget kan. Tapi sedihnya di sini tuh masih banyak warga yang nggak menerapkan protokol kesehatan, yang menjadi salah satu permasalahan di bidang aku, dimana aku tuh bisa membuat program kerja untuk menyelesaikan permasalahan itu. Selain nggak mematuhi protokol kesehatan,
mereka itu juga nggak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, di mana PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat itu bisa mencegah kita dari berbagai macam penyakit. Selain itu juga, kan kita tahu ya kalau semisal rumah sakit di Semarang itu waktu lonjakan kasus COVID-19 rame banget, malah ada pasien yang seharusnya mendapatkan penanganan darurat, tapi karena banyaknya pasien COVID lain yang parah, jadinya nggak bisa nih langsung ditangani gitu. Padahal sebenarnya pasien dari para nakes mengatakan bahwa pasien-pasien COVID yang datang ke rumah sakit itu sebenarnya awal gejalanya tuh ringan, cuman karena nggak ditangani menjadi parah dan harus ke rumah sakit. Waktu itu ketika kita melakukan, mahasiswa KKN yang ada di RW 4 itu melakukan silaturahmi pertama kali untuk mengatakan bahwa kita akan melakukan KKN di sini, para warganya juga cerita bahwa gejala COVID itu masih dianggap gejala dari flu biasa. Jadi mereka itu masih beraktivitas seperti biasa, nggak isolasi mandiri, yang itu akhirnya menyebabkan kondisinya lebih parah dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Padahal kita itu bisa mengajak mereka untuk segera melakukan penanganan tepat ketika masih mengalami gejala ringan. Selain kita mengajarkan gejala-gejala dari COVID itu, kita itu juga harus memberitahukan bagaimana isolasi mandiri yang benar ke masyarakat yang ada di RW 4 kepada warganya. Nah, tapi di situ itu kita lebih kepada pembinaan kadernya. Ternyata mereka itu lebih mau mendengarkan ketika kader-kader di sana yang membina mereka, memberitahu mereka. Nah, jadi di sini fokus aku adalah pembinaan kader yang ada di RW 4 untuk menuntaskan masalah-masalah yang udah aku temuin tadi, yang udah aku jelasin juga. Jadi program aku seperti yang aku katakan di awal, tiap mahasiswa ada 2 program. Program pertama aku adalah pembinaan kader mengenai fast screening gejala-gejala COVID-19 dan bagaimana isolasi mandiri yang baik dan benar. Dan yang kedua adalah pembinaan kader mengenai protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ini dilakukan via daring, Zoom meeting, dihadiri oleh kader setempat. Totalnya ada 22 peserta. Kader setempat itu ada apa aja sih? Ada PKK RW 4, kemudian juga ada ketua RT yang ada di RW 4, 1-5. Kemudian juga ada PKK Karangrejo, karena kan aku ini lokasinya di Kelurahan Karangrejo. Jadi aku undang aja sekalian kader di Kelurahan Karangrejo tuh salah satunya dari PKK Karangrejo. Kemudian juga ada beberapa warga yang ingin mengikuti di pembinaan kader itu. Nah, selama pembinaan kader, kita pertama sosialisasi materi dulu tentang fast screening gejala COVID, kemudian juga ada isolasi mandiri yang itu seperti apa, dan juga protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Setelah itu kita tanyakan bagaimana kondisinya di RW 4. Setelah kita tahu kondisinya di RW 4 seperti apa, kita berikan pembinaan sesuai dengan kondisi yang telah diceritakan tadi, sehingga relate gitu antara yang telah kita sampaikan dengan kondisi yang ada di RW 4 begitu. Dan di dalam program aku mengundang salah satu dokter sebagai narasumber, yaitu Dr. Dwi Antono, spesialis THT bedah kepala leher. Nah, ketika sudah diberikan pembinaan dan akhirnya mereka itu sudah paham harus bagaimana kader setempat, akhirnya mulai merencanakan kegiatan-kegiatan atau edukasi-edukasi untuk warga di RW 4, sehingga apa yang telah kita berikan itu nyampe dan dilakukan gitu. Setelah kedua program aku selesai, aku adain post-test. Setelah post-test diadakan, hasil post-testnya itu adalah dari 10 pertanyaan dan 46 orang yang mengerjakan, sebesar 83,96% itu menjawab benar. Dan setelah itu, aku mulai memantau nih hasil dari pembinaan kader yang aku berikan. Aku mulai istilahnya tuh follow up kader-kader setempat, dan ternyata beberapa kader itu mulai kerja bakti, yang dimana itu membuat lingkungan tuh menjadi lebih bersih dan tertata rapi sebagai salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian juga ada pemberantasan jentik-jentik nyamuk atau PSN.
Kemudian juga ada aktivitas fisik seperti senam untuk perilaku hidup berjenazah, dan banyak banget warga yang udah pakai masker dan jaga jarak walaupun keluar rumah tuh cuman ke depan. Setelah itu juga ada penurunan angka warga yang melakukan isolasi mandiri walaupun nggak secara signifikan, karena memang berdasarkan kondisi yang ada, kader itu sedikit kesusahan dalam mengedukasi dan merencanakan kegiatan sesuai dengan pembinaan yang telah diberikan. Gitu. Dan buat lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat dokumentasi dari program kerja aku dan juga testimoni dari warga yang ada di sana. Untuk program kerja yang bakal aku tampilin itu nggak cuma program kerja aku, jadi sekalian kalian juga bisa lihat program kerja teman-teman aku yang melakukan KKN di RW 4 Kelurahan Karangrejo. Silahkan dilihat. 편히 섰은 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 너무 sweet한 날 정말 달콤한 걸 너무 sweet한 날 그냥 좋아한단 말도 안 되는가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. Selamat sore, saya Diah Ayu, Ketua RT 3 RW 4 Karangrejo. Berkaitan dengan kegiatan KKN anak-anak Undip tahun 2021, kemarin kami perwakilan warga sudah mengikuti Zoom meeting tentang penanganan COVID. Lalu ada sosialisasi hari ini tentang UMKM dan manajemen stres. Menurut saya hal ini sangat bermanfaat bagi warga karena memang berkaitan dengan hal-hal yang dialami warga saat ini. Untuk lebih mengenal lagi, lebih supaya warga dapat lebih bersosialisasi mengenai produk-produk yang tadi disampaikan lewat UMKM. Tadi saya usul warga dibuatkan akun baik IG ataupun Facebook, dibuatkan email, ya minimal diajari IT cara penggunaannya melalui smartphone. Lalu untuk yang manajemen stres, tadi beberapa ibu muda menyampaikan beberapa keluhannya tentang daring yang membuat anak-anak mereka stres. Tadi saya juga usul supaya ada pendampingan secara khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kesulitan mendampingi anak-anak mereka dalam daring, karena stres dalam daring bisa menghambat juga kegiatan mereka sehari-hari, juga terhadap lingkungan akan sangat berpengaruh. Itu cukup dari saya. Terima kasih untuk KKN Undip 2001 yang bertempat di RW 4 Karangrejo. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Saya Dewi, selaku Ibu Ketua PKK RW 4 Karangrejo. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh mahasiswa KKN Undip yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan di RW 4
saya merasa banyak ilmu baru yang kami dapatkan sebagai bentuk pengabdian dari para mahasiswa untuk warga masyarakat. Saya kira sih apa yang disampaikan cukup bagus, dan saya berharap apa yang sudah disampaikan itu berguna bagi warga semuanya. Dan untuk adik-adik mahasiswa, saya sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Kejarlah ilmu setinggi mungkin, dan bagikanlah ilmu-ilmu tersebut kepada semua orang agar semuanya bisa bermanfaat bagi warga-warga yang lain, sehingga bisa menyejahterakan ekonomi rakyat Indonesia. Itu aja, terima kasih kepada Sivitas Undip yang sudah mempercayakan KKN-nya di RW 4 Karangrejo. Terima kasih. Oke, jadi itu semua adalah rangkaian kegiatan KKN aku. Makasih banget buat kalian yang udah mau nonton. Dan untuk kalian yang akan KKN tahun depan atau sebentar lagi akan KKN, semangat! Semoga bisa bermanfaat, apapun yang kalian berikan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oke, jadi aku akhiri video profil KKN aku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, stay healthy.